Oke, kita start yuk. Aku mulai dari market hari ini. Transaksinya gede banget. Ada 19,3 triliun rupiah. 19,3 triliun rupiah. Market hari ini transaksinya 19,3 triliun rupiah. Bahas yang seru lagi hari ini apa tuh? Mukanya jadi merah-merah pakai Android. Aku nggak tahu kenapa, yang penting bisa nyala. Daripada iPhoneku malam hari ini lagi 19,3 triliun rupiah. Di pasar reguler tuh 10 triliun. Yang merajai adalah BBRI. Jangan bilang saya baru ngomong hari ini. BBRI udah di ngomong dari kemarin-kemarin sampai bosen. Yang bilang prediksinya nggak cocok tuh berarti BODO. Karena sampai ini tuh ngomong tuh mulut tuh sampai capek, tau gak sih? Tiap hari tuh ngulang-ngulang hal yang sama gitu loh. Kalau sampai ngomong prediksi gak cocok tuh BODO-nya banget gitu loh. Oke ya, udah intinya BBRI masih cakep bentuknya inverse head and shoulders untuk jangka pendek. Udah naik lumayan signifikan. Yang di tok-tok langsung aja ke Igoy karena bentar lagi aku akan share chart-chart gitu. Dan asing ya maksudnya baru ngeborong BBRI hari ini tuh banyak banget ya. Jadi foreign buy 1,8 triliun, tapi di BRI ada net buy itu 681,6 miliar untuk BRI-nya. Nah, terus kacing oke. Terus Bank Mandiri 322,5 miliar, terus BCA 262,6 miliar, Astra International 126,7 miliar. Siapa yang ikut Mfest? Siapa yang ikut Mfest dan ikut M-Trade waktu tanggal 5 Agustus kemarin ASII kita tidak cut dan kita hold dan sampai sekarang masih berbunga-bunga. Dan mari kita lihat, sorry jangan ajak saya nge-live bareng saya. Langsung aja ke Igoy. Oke, hold ASII jangka menengah M-Trade cuan 13-16%. Mfest lebih banyak lagi pastinya. Kacing. Kongret, hold keras long term investor. Jangan sampai kalau saya bilang gini, terus kamu beberapa hari lagi bilang katanya suruh hold crash, kok turun? Itu namanya BODO. Yang di luar sana, kamu nggak bodoh. Kamu pinter karena kamu nonton live aku setiap hari. Yang di luar sana tuh loh, long term investing itu hold keras, artinya untuk jangka panjang. Nah, jangka pendeknya pasti ada fluktuasi. Kalau nggak ada fluktuasi, itu namanya visi. Mau tau nggak visi apa? Visi itu ini loh. Nih, wah, udah lama aku nggak nge-live Igoy pakai Android. Nih lihat nih. Ini jangan dibeli ya. Ini namanya aku lagi rada-rada ngece gitu loh. Ini saham naik terus itu loh, ya. Buat sabar toh lo, sabar ini. Kamu jangan terlalu serius. Aku kalau lagi chill, lagi bercanda, kamu jangan terlalu serius. Jadi orang hidupnya jangan terlalu serius gitu loh. Ntar aku nyanyi lagi kamu bingung. Ya, jadi intinya untuk ASII, Astra International, perhatikan. Sabar, Eka Cipta G. Kamu apanya Eka Cipta Wijaya? Oke, ini ASII beberapa hari lagi bakalan ada normal correction ya, bakalan bisa turun ya. Turun kemana? Turun sekitaran level 4.900-an. Yang di tok-tok bisa ke Igoy untuk bisa melihat chart ASII ya. Jadi ini nggak bakalan kayak VC gitu naik terus itu. Mungkin kalau dia naik mentok-mentok 5250 dan sekarang udah mulai rawan profit taking, bisa koreksi sampai sekitaran level 4.900-an sampai sekitaran 5.000. Nah, koreksinya nggak akan banyak, sekitaran 4.900-an. Jadi kalau kamu mau ngumpulin buat long term investing, mau bayar sekarang atau mau beli beberapa hari lagi pas diskon sih silahkan, terserah gitu loh. Karena untuk long term investing itu nggak beda banyak harga segitu ya. Oke, tampilan aku di Android di Igoy kok jadi agak aneh. Saya coba ada filter nggak sih? Udah pakai filter, kok masih begini? Ya sudahlah. Febriani, saya hold visi, cuan banyak ngeri apanya. Yo karepmu, cuan-cuan ya nggak apa-apa. Tapi aku kan visi itu bisa masuk kalau duitnya kecil. Kalau duitmu kecil kamu masuk situ ya terserah. Yang penting
siap aja kalau dibanting tuh, siap aja gitu loh ya. Aku nggak tahu kamu orang beneran atau ya investor dari mana, aku nggak ngerti, tapi kan pilihan orang masing-masing gitu loh. Jadi ngeri apanya ya ditunggu aja nanti ya. Pokoknya terserah kamu lah, kamu mau nurut mau nggak nurut, mau gimana terserah kamu. Intinya kalau aku lebih prefer masuk ke yang pasti-pasti aja lah ya. Gak ada yang pasti sih, tapi lumayan lah secara probabilitas, lumayan oke gitu. Oke, terus aku mau buka BBRI dulu ya. Ini udah kayak cerewetnya tuh cerewet banget gitu loh. Jadi udah cerewet banget. Jadi jangan sampai teman-teman nanti dibilangin, "Weh, gak dikasih tahu" gitu. Oke, mari kita lihat di sini. Ini gimana sih cara ngepinnya kalau pakai Android? Ting ting ting. Aku kok nggak bisa ngepin ya? Start. Udahlah. Terus gimana cara matiin komen kalau pakai Android ini? Jadi saya tidak terbiasa. Oh, oke. Turn off comment di sini. Mari. Oke, aku kasih lihat chartnya BBRI. Aku beli BBRI beberapa hari yang lalu, aku cerita ya, mungkin jangan pakai bahasa all in, enggak lah, itu aku menggunakan semua sisa cash aku untuk masuk di saham investing tuh. Aku masukin BRI, harganya nggak bagus-bagus amat kok, cuman 4.700. Sebelumnya udah ada barang-barang di sini tuh udah ada, terus sisa duit sebagian aku hajar masuk di sini dan ya breakout. Waktu itu ada kemungkinan dia retrace juga sebenarnya, tapi akhirnya breakout dan mengkonfirmasi pattern inverse head and shoulder. Sorry, bukan mengkonfirmasi, tapi membentuk pattern inverse head and shoulders. Nah, kalau udah kayak gini baru deh pada rame ngomongin BRI. Sebenarnya kita ngomong BRI udah dari kemarin-kemarin, dan bahkan kita antisipasi kalau si BRI ini barangkali dia bisa turun sampai ke 4.100, itu area best price. Tapi kalau itu nggak bisa tersentuh ya pokoknya tetap beli ya. Aku mau nanya teman-teman semuanya di sini, siapa yang waktu saya bilang BBRI mau turun mau naik kamu tetap harus beli selama di area 4.600 4.700-an? Boleh tulis di sini, saya yang ingat boleh tulis di situ ya. Oke. BD-nya visi kayaknya gak suka ini. Jadi ikutan komen di sini. Ya bebas sih, ada yang cuan di situ, retail cuan di situ ya terima kasih market maker. Saya nggak anti kok sama market maker, terima kasih sudah memberikan cuan untuk retail. Tapi retail kalau kamu pintar, kamu masuknya jangan di atas, masuknya di bawah ya. Jadi sekarang tinggal ngehold aja. Di atas kamu jangan masuk lagi kalau kamu cuan dari visi kongret ya. Oke, terus intinya BBRI bisa naik sampai berapa? Banyak yang nanyain BRI bisa naik sampai berapa? BBRI dalam jangka waktu pendek, artinya dalam jangka waktu pendek itu sampai akhir Agustus ini upside-nya sampai sekitaran 5250. Nah, terus kenapa sih market naik kira-kira seperti ini? Kira-kira kenapa ya marketnya naik? Sebenarnya udah pernah aku bahas di salah satu YT aku, dan juga di morning briefing yang pas waktu itu lagi bludak banget morning briefingnya. Kalian waktu itu kalau ngikutin boleh tulis di sini. Jadi market kemarin tuh pas turun tanggal 5 Agustus ya, tanggal 6 Agustus kita ada bikin morning briefing, tulis di sini. Kenapa kira-kira? Ya tulis. Oke, sekarang sudah mulai terjadi. Jadi waktu itu di awal bulan Agustus terjadi turun supaya apa? Coba cek. Silvinus Taslim tulis apa waktu itu? Supaya big money bisa beli lagi saham murah untuk apa? Persiapan apa? Window dressing. Untuk persiapan window dressing. Nah, kalau kalian tanya apakah window dressing sudah terjadi, saat ini sudah terjadi. Terus sentimen positifnya masih The Fed yang mau nurunin suku bunga, tapi tumben gak mulai dari IHSG nanti ya, Tapi nanti pas The Fed turunin suku bunga, bisa malah potensi marketnya turun dikit, atau bisa sell on news, atau bisa naik. Intinya kamu jangan berharap market itu bakalan probabilitas naiknya
lebih gede gitu. Jadi kayak 50-50 gitu. 50-50 bisa naik bisa turun. Bukan 70% kemungkinannya naik, nggak kayak gitu. Kenapa? Karena ya big money udah nyolong start dari sekarang, dan MFast udah nyolong start juga dari kemarin-kemarin gitu. Pas lagi ASII lagi di bawah-bawahnya, lagi nggak mau, orang-orang pada nggak mau beli, ketakutan, dan kita udah masuk di situ. Kesimpulannya adalah jangan nunggu The Fed nurunin suku bunga buat kamu masuk ya. Ini kalau misalkan ini ada yang penasaran, Rakaminho window dressing itu percantik laporan keuangan. Sebenarnya bukan cuma laporan keuangan ya, yang dipercantik itu kinerja fund manager atau aset management reksadana. Selengkapnya sih kamu bisa meluncur ke YT aku buat ngeliat di situ. Nah, ini ada yang nanya, Muhammad Sugiarto 777. Jadi kalau gitu September jualan aja. Konteksnya yang aku ngomong kalau BRI beli jangan jual, ASII dan sebagainya, itu adalah konteksnya untuk long term investing. Hari Sabtu nanti kita akan ada MFest Start ya. Jadi MFest Start tanggal 24 Agustus itu penting banget buat kalian yang mindset investing, strategi investingnya belum dapat. Jam 10 pagi daftarnya di emvest.id _live, emvest.id _live. Aku mau pertegas seperti kata Donir Nasution, investor gak peduli market ya. Jadi kalau BBRI-nya perusahaan bagus, valuasi bagus, beli dan jangan gampang jualan. Bulan September akan ada koreksi normal sedikit aja ya, itu justru dipakai untuk trader, untuk trading aja sebenarnya. Investornya gimana? Jangan hold, kan udah masuk dari bulan Agustus ini. Jadi hold keras. Terus kalau kalian nanya Pak Kwon gimana, ASII gimana, untuk teman-teman investor hold keras ya. Permasalahannya adalah holdnya sampai kapan? Holdnya sampai valuasinya mahal. Nah, pengalaman aku di tahun 2013, belanjaan aku pas tahun 2008 waktu itu, pas valuasinya murah, itu aku profit takingnya ketika si saham CTRA ini di valuasi yang mahal, yaitu di standar deviasi plus 2, dan aku juga kebantu dari technical. Aku kebantu dari ilmu super trader yang aku jadiin super investing untuk melihat pattern pembalikan arah naik dan pembalikan arah turun. Kira-kira kayak gitu. Oke, terus saham-saham apa lagi yang layak untuk diinvestasikan, dan bagaimana strategi investasinya. Ngomong-ngomong, kemarin tuh aku mau bahas sedikit tentang saham Amerika, dan tadi pagi ada ke-spill dikit di morning briefing update. Aku mau share juga buat teman-teman semuanya. Strategi investing kita di MFest itu pakai strategi investingnya Warren Buffett yang bukan 100% value investing. Tapi Warren Buffett tuh udah nambahin 15% growth investing. Jadi 85% value investing, 15% growth investing sejak tahun 1960-an. Kenapa? Karena Berkshire Hathaway-nya dia size-nya semakin besar dan dia tidak bisa membeli emiten-emiten yang valuasinya cuma murah doang dengan strategi cigar butt investing, tapi size-nya tuh kecil. Nah, maka dari itu dia butuh emiten yang size-nya lebih gede supaya dia bisa masuk ke situ. Maka pakailah strateginya Charlie Munger dan Philip Fisher di situ. Nah, di Indonesia saham-saham yang masuk kategori itu tuh sebenarnya tidak banyak. Di MFest sendiri tuh muter-muter 30 saham, tapi kali ini yang masuk di dalam kategori portfolio desainnya MFest itu tidak banyak, tidak sampai 30 untuk yang kita bisa benar-benar buy. Sekarang kita lagi berpikir consider apakah cigarettes ini akan masuk ke MFest atau enggak. Kita lagi mikir-mikir karena sementara ini cigarettes ini kita cuman trading aja dulu jangka pendek kayak tadi HMSP, Mtrade kalau nggak salah tadi ada profit taking. HMSP itu cuan sekitar 8-10% ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar investasi saham jangka panjang, saya rasa ini kesempatan tidak banyak lagi untuk investasi saham jangka panjang untuk mendapatkan saham-saham yang valuasinya murah selain saham-saham perbankan gede. Jadi jangan cuma taunya perbankan gede doang ya. Nah, terus
Acara tanggal piro yo? 24 Agustus, Sabtu jam 10 pagi. Itu strategi investasi, kamu pasti belajar di situ, namanya Investart. Yang udah pernah ikut ya udah, kalau mau ikut lagi ngulang nggak apa-apa, materinya sama. Tapi kalau nggak mau ikut nggak apa-apa. Aku mau tekenin lagi di emiten perbankan gede BBCA di sini. Siapa punya BBCA boleh tulis di komen saya atau BBCA. Aku cuma mau kasih tahu bahwa BBCA ini dia tuh lagi ngebentuk pattern cakep banget. Tulis di komen nama patternnya apa. Yang di TokTok boleh ke YT yuk. Aku suka liatin diriku sendiri di TokTok karena tampilannya jauh lebih keren daripada tampilanku di YT yang merah-merah gitu. Filternya YT di Android. Kok di YT sih di Igoy. Di Igoy, aku nggak nge-live di YT nih, di Igoy. Lihat di Igoy ya, Igoy aku namanya sama kayak TokTok aku. Ya, ini pattern apa? Cakep nggak? Cup with handle. Oke, cup with handle-nya dia nguji level resisten tertinggi sepanjang masa. Valuasinya BCA, aduh jangan ditanya, valuasinya mahal. Tapi kalau kamu nanya apa masih bisa naik atau enggak, ya masih bisa naik gitu loh. Nah, upside-nya bisa sampai ke 11.600. Kalau kalian pintar, kalian pasti pintar semuanya karena follow aku terus tiap hari. Kalian, aku ralat ya kata-kataku ya, kalian yang pintar-pintar nanyanya gimana. Kalau aku bilang si BBCA bisa naik sampai 11.600, kalian akan nanya apa? Langsung aja ke Igoy buat yang di TokTok. Tanya apa kalian? Susan Cucu, nanya apa? Astaga, tinggi sekali. Nanyanya apa? Kapan? Semua upside, semua angka bisa tercapai. Pertanyaannya, kapan? Saya tidak mau terlalu agresif memberikan time frame. Kalau saya terlalu agresif, nanti kalian jadi terlalu agresif juga. Saya kok kepengen ngomong akhir tahun ini, tapi enggak lah. Ini aku bilang 11.600 ini first half 2025. First half 2025. Lebih baik saya kasih satu projection yang tidak terlalu optimis, atau mungkin itu udah optimis gitu loh. CNH berlaku di uptrend low. CNH merupakan pattern yang munculnya di uptrend sign. Kalau keluarnya di bawah itu namanya rounding bottom sign. Ya gitu ya. Oke. Kalau sampai 12.000 aku nunggu stock split aja. Ngapain? Nunggu stock split, biarin aja, hold dari sekarang. Masih boleh masuk nggak sih? Susah ya ngomongnya kalau untuk investing tuh sekarang udah bukan waktunya untuk investing. Bukan waktunya untuk value investing. Karena kalau investing aku pasti ngelihat valuasi. Nah, tapi kalau kalian percaya pattern, kalau kalian cuma mau trading, I think bisa gitu loh. Di BCA udah beda dengan BRI. BCA dan Bank Mandiri itu strateginya DCA, dollar cost averaging. Kalian jangan lamsam beli di atas. Kalau BRI aku tadi ada ngobrol sama teman-teman di Mvest. Di Mvest tuh ada WA community-nya, kita ada ngobrol. Ya kalau yang belum punya sama sekali, kalau mau lamsam ya anyway, silahkan, tapi udah dilengkapin ilmu yang di Invest ya. Ngomong-ngomong yang di TokTok, yuk meluncur ke Igoy meskipun tampilannya bagusan di TokTok. Nah, sekarang aku mau ngomongin saham-saham perbankan yang lainnya ya, selain four big banks. BNI juga nggak usah khawatir, dia juga mau naik. Kira-kira aku mau ngomongin saham perbankan apa ya, yang syariah dan juga yang digital. Yang digital itu kan kemarin yang agak tertinggal, agak terbelakang gitu loh. Tapi ini yang digital udah mulai bangun. Jadi gimana nih menurut kalian yang digital? Entah kenapa hari ini kayak di kepalaku tuh terngiang-ngiang satu lagu kayak gini. Kayak lagunya tuh happy banget gitu loh. But be very careful, jangan bikin kalian jadi kejang-kejang all in gitu ya. Apa sih lagunya, gak nyambung banget. Ntar deh. Oke, mari kita lihat beberapa saham yang tadinya slow melo sekarang udah mulai bangun dari tidurnya. Oke, aku turn off comment dulu. Dan aku nggak tahu di Igoy aku ini ada pinnya nggak. Yang jelas aku kasih information mengenai webinar Mvest hari Sabtu nanti. Hari Sabtu nanti ada EMVEST Investor. Kalian bisa ke EMVEST.id/LIVE buat daftar. Nah, hari ini BBYB atau nama kerennya BBYB, Bank Newcomers, mengalami peningkatan likuiditas yang lumayan signifikan. Disclaimer on teman-teman semuanya.
Di sini kita nggak long term investing di BBYB, kita cuman manfaatin likuiditas yang lagi meningkat dan juga tren yang berpotensi membaik. BBYB masih di stage satunya, ya bekas downtrend dia masih di stage satunya. Kita melihat tanda akumulasi BBYB itu udah quite a while ago dari tanggal, bentar aku cek tanggal sekitaran 5-6 Maret, 5 dan 6 Maret, terus kemudian di sini ini di 22 Mei, ini ada tanda akumulasi lumayan gede. Dan pada tanggal 5 Agustus kemarin sempat turun, kita sebenarnya ada nyolong start di sini nih. Nah, kena cut loss dulu. Nah, hari ini kita kemarin kita buyback BBYB-nya. Ya, jadi kemarin kita buyback BBYB, hari ini naik sekitaran 8%-an. Saya coba mau cek BBYB di M-Trade, ada cuan 10 sampai 11%. Hari ini ya ada profit taking 13-15% BBYB-nya. Jadi kemarin kita udah buy. Nah, ketika yang lain baru masuk, M-Trade udah profit taking, udah review profit taking. Kasih shout out dulu dong buat M-Trade. Thank you M-Trade, thank you M-Trade, thank you teman-teman M-Trade. Halo Mas Kalimasada. Ih, ditonton. Kalimasada, senang saya. Salam ya buat Koko Titi. Koko kok Titi sih? Titi itu adik laki-laki, Koko itu kakak. Gimana sih? Cakep. Mau tahu nggak lagu yang terngiang-ngiang di kepala saya tuh apa? Nanti aja ya, di akhir ya. Oke, mari kita lihat sekarang Arto. Buat kalian para nyangkuters di BBYB di Arto, ya ada kabar gembira buat kalian semua. Kenapa? Karena ya ini udah mulai bangun dari tidur panjangnya. Mari kita lihat di sini, kawan-kawan. Nah, ini Arto udah duluan dibandingin dengan BBYB ya. Arto itu udah breakout dari pattern inverse head and shoulders, dan sebenarnya kalau kita belajar saham di sini, ini jangan cuman technical doang sih. Sebenarnya kita melihat siklus ya. Jadi kita ngelihat siklus ini lagi di stage berapa, di siklus yang bagian apa, fase apa. Ini 4, 1. Nah, sekarang Arto itu udah 2. Sementara BBYB itu masih di 1. Aku bandingin ya. Jadi BBYB itu masih di sini. Kalau Arto tuh kira-kira kayak masih di akhir Juli. Kelihatan nggak kursor aku yang tangan biru ini? Sekarang aku mau kasih lihat lagi ulang BBYB-nya. Yang ditok-tok langsung aja ke Igoy supaya kalian bisa ngelihat chart dengan bagus, dengan lebih jelas. Nah, perhatikan di sini. Nah, kalau si BBYB ini sudah breakout dari garis merah ini, maka dia sudah akan mulai masuk ke dalam masa uptrendnya. Jadi sekarang si BBYB itu sebenarnya lagi muntup-muntup, gengs. Pertanyaannya, boleh beli nggak? M-Trade udah profit taking yang jangka pendek, yang jangka menengah yang masih nge-hold. Oke? Terus sekarang kita lihat Arto dong ya. Tadi aku mau bahas Arto, jadi balik lagi deh ke BBYB. Langsung aja yang dari YT langsung meluncur ke Igoy. Mari meluncur ke Igoy. Arto, saya mau lihat M-Trade, ada Arto, tidak? Arto, ya udah profit taking hijau terus di sini Artonya. Kayak trading dikit terus kayak gitu. Karena kita ngelihat dia bekas downtrend yang lumayan dalam Arto ini. Nah, terus Arto aku akan cariin resistance kuatnya. Jadi kalau kalian nanya bisa naik sampai berapa? Resistance sebenarnya bukan ngomongin bisa naik sampai berapa ya. Resistance itu sebenarnya kita bicara area berapa kamu udah mulai waspada untuk profit taking. Jadi kalau sekarang kamu baru beli Arto di sini, kamu mulai waspada profit taking tuh di 3150 dan 3670. Sekali lagi, resistance bukan menjadi satu tempat untuk target juga ya, bukan jadi tempat buat target, tapi resistance ini adalah area waspada profit taking. Bisa nggak kalau kena resistance breakout dan ngehold? Oh, bisa banget. M-Trade melakukan itu berkali-kali. Dan kalau belum kena resistance malah breakdown, malah jadi belok turun ke bawah, kita malah jualan. Kira-kira kayak gitu. Jadi resistance tuh kita anggap sebagai lampu kuning doang, bukan sebagai tempat perhentian. Intinya Arto udah naik duluan dibandingkan dengan BBYB, sehingga M-Trade masuk untuk jangka menengah itu kita lebih confident masuk di BBYB, tapi kita udah masuk kemarin dan hari ini kita udah profit takingnya ada 2 digit, meskipun 2 digit depannya angka 1. Berapa sih? 8-10%. Mari kita cek BBYB.
Oh, 13-15%. Oke, saya nyalakan lagi komennya karena saya suka interaksi sama kalian. Siapa yang punya Arto, siapa yang punya BBB, tulis di chat room. Karena kalau aku bahas for big bangs terus, nanti kalian bosen. Intinya for big bangs bakalan bisa naik. Oke, thank you Hendra Sugeng yang udah follow aku. Dan teman-teman yang ada di TokTok, langsung aja ke YT. Kalau kalian penasaran ya, nanti kelar dari YT ya. Kelar dari Igoy, yang di TokTok langsung aja ke Igoy. Kelar dari Igoy, aku ajak mampir ke TokTok aku nanti abis ini ya. Oke, lucu banget. Liong PC masih nyangkut. Paucu ya, Paucu masih nyangkut. Sekarang mari kita bahas BBTN. Nah, buat kamu yang mau value investing tapi kamu kekurangan ide, kok BBRI terus sih? Aku mau yang lainnya dong. Bisa nggak sih di BBTN? MNCN Miss, oke nanti saya bahas ya. MNCN ini menarik juga nih. Oke, nah perhatiin di sini, ini BBTN memang udah jadi salah satu pilihan buat value investing. Tapi buat trading pun ternyata si BBTN ini menarik juga. Hari ini tadi M-Trade ada masuk ke BBTN. Disclaimer on gengs, jadi M-Trade udah masuk ke hari ini. Jadi kalau besok naik kemungkinan malah kita bisa profit taking. Makanya biar kamu tidak ketinggalan, kamu join aja M-Trade Academy. Tapi kalau kamu masih pemula banget, ya udahlah nonton IG live aku, nonton live aku gratis atau ngikut di Investart hari Sabtu, nanti belajar di EMVEST.id garis miring LIVE, belajar di situ GRATIS. Mantap kan? Oke. Kemudian aku mau bahas saham yang syariah nih. Ada dua yang syariah. Yang pertama aku mau bahas Breeze. Jadi Breeze ini kita ngelihat dia sempat kemarin sideways pas di tanggal 5 tuh dia lumayan juga turunnya tuh sideways, terus pas dia naik kita sempat jual untuk amanin modal dulu, dan beberapa hari ini dia sideways pula di sini sidewaysnya, tapi udah mulai agak-agak naik dikit. Buat bapak ibu yang kalian yang ada hold untuk Breeze untuk long term investing, hold aja dulu. Tapi sebenarnya kalau ditanya untuk mulai masuk di sini, ini aku prefer buat Breeze ini DCA. Jadi strateginya mungkin lebih mirip kayak BCA dan BMRI, bukan lamsam. Oke, sebelum aku lanjutkan, aku mau nyalain komen, aku mau tahu kalian pengen nanya apa. Oke, yang di TokTok langsung aja ke Igoy. Aku mau bahas beberapa saham, sebenarnya banyak banget yang aku mau bahas hari ini. Sentimen juga banyak banget. Harga batu bara berpotensi naik ya, ada plus minusnya sih. Ini aku ngelihat ada beberapa sentimen positif untuk batu bara ya. Jadi harga batu bara tuh 1 bulan terakhir udah naik 8% sampai sekarang. Yuk kita lihat harga batu bara ya. Nanti kita akan ke MTEK dan ke saham-saham yang lain ya, tapi aku mau bahas harga batu bara. Newcastle Coal Futures. Harga batu bara 1 bulan terakhir ini naik lumayan signifikan, tapi beberapa hari terakhir sudah mulai sideways ya. Kenapa harga batu bara bisa naik? Ini karena kekhawatiran pasokan gas di Eropa karena semakin memanasnya konflik di Ukraina versus Rusia gitu. Setelah menghancurkan jembatan di Provinsi Kursk di Rusia pada hari Minggu lalu, tanggal 18. Nah, serangan itu berpotensi mengganggu lalu lintas pengiriman gas, sehingga harga gas yang berpotensi naik dan batu bara merupakan substitusi dari gas. Tapi berita hanyalah berita, menurut aku kita harus konfirmasi dari chart juga. Nah, kalau gitu sekarang kita mau lihat beberapa chart dari emiten batu bara, seperti contohnya PTBA di sini lagi sideways juga. Kita wait and see dulu aja, yang belum masuk wait and see dulu aja untuk PTBA-nya. ITMG dan kawan-kawan juga wait and see dulu aja. Nah, malah ini yang cukup menarik dari sektor komoditas tuh ada saham-saham metal, seperti contohnya Inco yang baru aja breakout dari pattern falling wedges-nya, dan ini lagi sideways juga. Terus selain Inco ada saham apa lagi ya? Kecepatan nggak sih? Inco-nya di sini masih di area yang cukup oke menurut aku sebenarnya. Tapi sektor komoditi metals ini bukan pilihan utama kalau terkait dengan sentimen The Fed mau turunin suku bunga. Ini bagus, oke, dan chartnya masih oke, masih convergent, tapi dia bukan pilihan utama. Pilihan utamanya masih di banking pastinya. Nah, Antam bagaimana kabarnya Antam?
Coba aku mau cek dulu trade cuan terus di Antam berkali-kali ya. Yang terakhir kemarin kita profit taking jangka pendeknya profit taking 10 sampai 11% dan jangka menengahnya ini cuan 10 sampai 11% juga gitu. Sekarang jangka menengahnya kita masih hold. Nah, Antam ini kalau ada retracement menarik kalau kalian belum punya atau mau masuk untuk trading jangka pendek. Tapi sekali lagi disclaimer, kalau kalian mau trading kalian harus belajar dulu di Trading Academy. Oke ya. Kalian harus belajar dulu di trading akademinya Mtrade di emtrade.academy. Yang baru banget ngerti belajar saham, belajarnya di investor dulu deh ya, jangan terburu-buru trading. Saya tidak menyarankan kalian untuk langsung trading. Harga minyak turun karena permintaan di China melemah dan sedikit update untuk sektor komoditas. Harga steel ya baja di China itu permintaannya agak-agak menurun, jadi tetap ada fluktuasinya di sini. Tapi nggak usah khawatir, saat ini sentimen yang masih positif yaitu sentimen suku bunga The Fed, dan pastinya kita tetap perhatikan chart terus ya. Hati-hati nanti kalau pas The Fed turunin suku bunga belum tentu dia naik loh. Jangan-jangan bisa terjadi apa? Sell on news gitu. Oke. Terus rupiah, sekarang kita mau lihat rupiah, mata uang rupiah dibandingkan dengan dolar Amerika. Perhatikan di sini. Perhatikan di IGOI, yang ditok-tok ke IGOI aja biar bisa lihat chartnya. Nah ini ada pattern. Aku mau gambar, ini bahu kiri, kepala, dan bahu kanan. Terus kayak lagu aja ya, lagu anak-anak gimana tuh nyanyinya, yuk coba kalian nyanyi tuh, kepala, pundak, lutut kaki, gimana sih, saya lupa nadanya. Nah ini ketomenya jatuh di sini. Makasih Bris. Ketomenya jatuh di sini sampai di sini nih, kepala, pundak, lutut kaki, kalau nggak salah kayak gitu lagunya ya. Breakdown lagi ya. Sampai kapan? Sampai The Fed turunin suku bunga. Makanya jangan beli sesuatu yang udah di ketinggian. Kayak USD ini banyak orang yang nggak ngerti, beli USD pas di ketinggian. Taunya ketinggian atau enggak gimana? Buat kalian yang udah ikut Trading Academy Mtrade pasti udah paham banget ya. Ini kena resisten tertinggi all time high-nya dia. Sedikit membahas tentang Bitcoin ya, Di sini juga dia sideways beberapa bulan ini, abis kena resistance all time high di tahun 2021 sekitar level 68-800an. Nah ini juga susah naik. Intinya kalau udah hampir kena resistance all time high itu harus hati-hati. Kata Wundo Sasuke, nabung dolar saatnya. Nangkep pisau jatuh sih. Kalau menurut aku patternnya kayak gitu tuh masih bisa turun gitu ya. Jadi belajar dulu deh. Inflow di pasar obligasi hari ini tinggi banget sampai 270 triliun, makanya rupiah menguat. Iya, itu juga kaitannya dengan suku bunga The Fed yang mau diturunkan. Kakiku kesemutan jadi aku sambil berdiri ya. Mari kita lihat saham dari berbagai sektor. Aku mau bahas besok morning briefingnya, kita akan invite investors juga. Jadi investors akan kita invite morning briefing. Jadi belakangan banyak banget gathering untuk invest karena ya memang ini waktunya buat teman-teman investor juga gitu ya. Oke, geringgingan, kesemutan. Aku mau bahas, bahas sama apa ya? Banyak yang mau dibahas tuh. Siapa punya TLKM di sini? Pasti nyangkut, pasti rugi. Kamu mau aku ngomong apa soal TLKM? Mau ngomong yang bagus-bagus kan? Ya udah deh, biar kamu happy. Tapi tetap objektif ya. Aku matiin mentang-mentang bajunya bagus malam ini. Awas sih, kakiku tuh kesemutan. Ya, aku mau ngomong beberapa hal yang mungkin bikin kalian seneng tentang TLKM, tapi aku mau ngomong secara objektif. TLKM dalam 4 bulan ini tertahan support MA 200 monthly, artinya itu rata-rata 200 bulan terakhir. 200 bulan itu berapa tahun? Boleh dihitung, tulis di komen, boleh dihitung. Nah, artinya support ini tuh lumayan kuat, bahkan bisa dibilang sangat kuat ya buat TLKM ini. Terus
Gimana dengan daily-nya? Daily-nya di sini supportnya di 2700. Jangan kau bilang, Ellen bilang TLKM bakal ke 2700 kalau nggak kena 2700 kau ngoceh-ngoceh kayak BBRI. Tapi kalian enggak lah, kalian tuh orang pinter-pinter loh, yang nggak pinter tuh di luar sana gitu. Yang BODO tuh di luar sana karena ngedengerin sepotong-sepotong gitu loh ya. Jadi intinya aku mau kasih tahu supportnya TLKM 2700. Kalau gak ngerti definisinya support adalah lantai. Kalau kamu ngelempar bola ke bawah kena support, mantul gitu loh ya, jadi mantul bolanya. Bisa nggak mantul? Bisa kalau yang kamu lempar gelas pecah, nah itu artinya apa? Breakdown gitu ya. Oke, INTP GGRN, ntar dulu deh, sabar. 200 bulan berarti 18 tahun terakhir. Masa sih? 200 bulan itu masa 8, coba monthly loh, monthly chart. Sebentar, oke, salah nggak? Coba lihat, ayo nyanyi Ci, enak aja. Nanti dulu Storm Rider, Teddy Polandra, ya ini MA 200 loh, aku nggak salah kan? Ungu, bener, abu-abu SMA 200, Simple Moving Average 200. Coba hitung 200 dibagi 200 bulan dibagi 12, 16 tahun, 16,7 tahun. Masa sih? 16,7 tahun. Dia memang listing dari tahun kapan? Oh iya, dari 2006 loh ngitungnya. Ya juga ya. Anyway, ya. Aku cuma mau bilang TLKM itu 200 hari kagak. 200 bulan, say. Ini lagi di support kuatnya ya. Di daily support kuatnya di 2700. Kesimpulannya ini tuh udah bottom banget. Pertanyaan kalau kalian nanya saya mau beli TLKM enggak, sahamku udah banyak dan saham investingku udah banyak, jadi aku ada pilihan saham yang lain selain TLKM. Tapi ngomong secara diplomatisnya, kalau kalian berharap TLKM mau naik, itu ada potensi naik. Ngomongnya gitu banget, nggak mau terang-terangan gitu loh, buy TLKM ya enggak, aku nggak mau buy TLKM, udah kebanyakan saham. Tapi kalau kalian nanya TLKM bisa naik nggak, kalian para nyangkuters, ada harapan untuk naik. 200 tahun kagak, 200 bulan. Oke, TLKM hijau dong, udah 4%, LN Rico baru 4%. GGRM gimana nih? Yuk mari kita lihat GGRM. Komoditas nikel dari kemarin udah naik lumayan, trennya sudah bullish kah? Let's just ride the trend, gak usah terlalu banyak diprediksi. Mari kita lihat gudang garam, siapa yang nyangkut di gudang garam? Gudangnya garam, gudang garam. Mari kita lihat gudang garam. Oke. Kalau kalian kritis, gak boleh ngomong pinter nggak pinter, nanti aku dimarahin lagi. Kalau kalian kritis, pertanyaannya, ada nggak saham yang breakdown dari MA 200 monthly? MA 200 monthly, MA 200 monthly itu rata-rata 16,7 tahun. 16,7 tahun dari tahun 2007. Ada nggak? Jawabannya ada. Mau tahu nggak saham apa? Coba tebak di sini. Aku kasih lihat ya. Nih, aku matiin komennya. Saham gudang garam. Yeay loh. Serius loh. Tadi lu bilang TLKM kena support kuat, 4 bulan ketahan. Lah ini gudang garam jebol. Terus gimana dong? Waduh, yang bener loh. Nanti kalau aku udah beli gimana loh TLKM-nya, kan aku nggak suruh kamu beli. Aku cuma bilang ada support kuat, potensi ada pantulan. Kalau jebol ya tinggal cut loss lah. Kalau belinya di bawah ya. Kalau belinya di atas itu namanya apes. Oke, itu namanya kamu lagi apes. Oke ya. Udah cukup bercandanya, nanti biasanya yang nyangkut-nyangkut sensitif gitu loh. Oke, mari kita lihat gudang garam. Gudang garam itu sudah mencapai level yang terendah sejak tahun 2010. Terendah sejak tahun 2010. Tadi saya ada minta tim saya untuk ngelihat rata-rata valuation gudang garam. Selama 5 tahun terakhir itu udah di bawah standar deviasi -1. Ya, di bawah standar deviasi -1. Kalau
HMSP gimana? HMSP pas di minus satunya agak-agak naik dikit gitu ya, jadi minus satu naik dikit. Intinya sih valuasinya masih murah, tapi HMSP udah agak sedikit lebih mahal. Nah terus apa yang sebaiknya perlu dilakukan gitu? Perhatikan secara daily-nya di sini. Ini gudang garam kemarin naik, terus hari ini ketahan. Tenang, kalian nggak usah merasa ketinggalan. Kalau gudang garam naik, ini baru repulse jangka pendek aja, tapi ombak gedenya tuh masih turun. Jadi akan ada potensi dia menjadi apa? Sideways. Ada potensi membentuk pattern pattern double bottom atau inverse head and shoulders atau pattern triple bottom. Nah, kalau inverse head and shoulders berarti patternnya gini loh, lebih rendah daripada 14.500 support kuat saat ini. Tapi kalau double bottom atau triple bottom berarti supportnya di 14.500. Yang ditok-tok ke Igoy aja biar bisa lihat chartnya lebih detail. Kesimpulannya, apa yang dilakukan buat yang punya GGRM atau mau beli GGRM, aku belum bisa bilang bahwa ini tuh bagus buat investing ya, karena secara industrinya juga pakai filter kita untuk investing masih belum masuk. Secara valuasi kalau dari rata-rata 5 tahun memang sudah murah, tapi kita ngelihat secara industri belum masuk. Terus secara chart, price and volume analysis, ini juga merah masih lebih tinggi volumenya daripada hijau. Artinya sebenarnya di sini masih banyak buangan gitu loh. Nah, kalau kemarin hijau ada hijau lumayan tinggi, volumenya lumayan tinggi juga. Hari ini buangannya juga lumayan gede. Nah, ini chartnya mirip kayak chart dari saham-saham construction. Jadi mirip kayak ADI, PTPP, cuman di sini dia masih ngebentuk pennant atau flag gitu. Tapi di hari kedua dan ketiga, perhatikan di sini naik volume tinggi, turunnya juga dengan volume tinggi. Nah, ini sangat wajar sekali sih. Kenapa? Karena banyak orang desperate nyangkut sampai 90% gitu. Artinya kalau duitnya 1M jadi 100 juta doang. Perjalanan GGRM untuk menjadi tren naik masih sangat berat sekali. Jadi trading dulu aja, jangka pendek dan jangka menengah. Kalau buat investing nanti dulu. Nah, di M-Trade ini kemarin ada masuk HMSP di jangka pendeknya cuan 9-10%-an, sedangkan untuk jangka menengahnya kita masih ngehold ya, sekitar 9-10%-an juga kita masih hold. Dan benar hari ini HMSP jatuhnya volumenya gede, banyak nyangkuters di sini. Kesimpulannya buat kamu yang punya, kamu mulai dikasih kesempatan, ada kesempatan akan dikasih napas buat dia naik dan mengurangi posisi. Ingat untuk mengurangi posisi. Sedangkan kamu yang belum punya, sekarang sih masih trading aja. Kalau untuk long term investing di HMSP dan GGRM ini butuh ekstra sabar, karena begitu naik dia akan sideways lagi. Nah, perjalanan HMSP dan GGRM ini bakalan bisa mirip kayak Unilever. Yang ditok-tok boleh ke Igoy untuk bisa ngelihat chartnya ya, say. Oke, bisa kayak Unilever. Unilever ini kayak gini nih, perhatiin di sini. Ini kan merah tebal ya. Di sini mulai ada akumulasi pada tanggal 25 April dan juga 21 Mei, 22 Mei, 27 Mei. Ya, di sini naik dengan volume transaksi sangat tinggi. Tapi kemudian berat banget, naiknya tuh berat banget meskipun patternnya bagus nih, sempat ngebentuk pattern pennant, falling wedges, failed semua. Kenapa? Jadi kita tidak bisa hanya melihat pattern doang. Kita mesti ngelihat munculnya pattern itu di mana. Kalau munculnya pattern setelah tsunami kayak gini, nih ya, ini kan tsunami gede gitu ya dari 2018. Ini berat banget kalau diharapkan akan naik tinggi. Terlebih ketiga saham ini, Unilever, HMSP dan juga GGRM, juga 4 mungkin ya, TLKM. Ini size-nya lumayan gede, jadi buat naikin saham ini nggak mudah. Nah, TLKM yang paling mendingan nih di antara HMSP, GGRM, dan juga Unilever. Oke, aku mau nanya buat kalian yang nyangkut di saham-saham ini, apa kalian sudah merasa lebih lega atau malah tambah galau? Tulis di sini, lega atau galau. Oke, terus mari kita lihat saham yang lainnya. Yang buat trading besok dibahas di morning briefing M-Trade. Lega apa galau? WIM lain. WIM kita banyak lihat chart aja ya, jadi beda. WIM tuh beda ya, sama turunnya sih, tapi kita
kita lihat BIM ini justru malah paling ringan, dia paling gampang naik, paling gampang turunnya. Jangan dulu deh 4 saham itu, kata Verizons. Ya, aku ngebahas ini supaya kalian ngerti aja ya. Oke. Aku mau bahas saham lain yang menurut aku lagi rame sekarang. Jam berapa sih? Jam 9:03, tapi karena tadi aku telat, ya ini nanti sampai jam 9:15 ya. 9:15. Siapa punya saham Bukalapak? Bukalapak, aku ada cerita nih. Gara-gara Bukalapak ini IPO waktu itu, aku kena prank sama bisikan-bisikan gitu. Sejak saat itu saya tidak mau lagi pakai yang namanya bisikan-bisikan. Saya tidak mau lagi pakai berita-berita doang. I trust what I see. Chart. Oke? Karena aku udah cerita ya di morning briefing and trade ya waktu itu ya. Ada yang ngerjain ya. Anyway, kasih tahu. Makanya jadi M-Traders, saya cerita banyak di M-Trade tentang Bukalapak. Jangan pernah cinta pada satu saham, jangan pernah anti sama satu saham. Bukalapak, M-Trade ada review buy untuk jangka menengah karena hari ini ada peningkatan volume. Dan sebenarnya dia masih di stage 1. Kalau kalian ngikutin Trading Academy M-Trade, kalian tahu bahwa dia masih di stage 1. Sebenarnya kita lagi nyolong start, dimana Bukalapak ini bisa dibilang trennya naik atau trennya menjadi uptrend itu ketika dia breakout dari 141. Jadi kalau sekarang ini masih nyolong start. Nyolong start itu artinya masuk pada masa sideways di bawah sebelum dia breakout supaya cuannya lebih gede, tapi resikonya mungkin perlu sedikit menunggu. Nah, menunggunya agak lama gitu loh, tapi cuannya lebih bagus. Nah, hal ini nyolong start itu kita ada lakukan juga di Astra International beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal di akhir Juni nih. Pakai mouse gede tuh susah gerakinya ya. 28 Juni 2024 kita nyolong start dan sekarang kita udah cuannya, mari kita cek Astra International 13-16% ya. 13-16%. Demikian pula dengan Bukalapak, secara chart kita lagi nyolong start saat ini. Expectation bisa sampai ke berapa sih? Waduh, ntar kalau aku ngomong gitu gimana nih? Kalian mesti paham ya, ini namanya probabilitas, jadi bukan kepastian. Nah, aku mau kasih satu view. Upside-nya potensi bisa sampai ke 140. Ini resistance tempat breakout menuju uptrend. 140 tuh masih 12%. Dan kalau dia breakout, dia bisa menuju ke 163. Tanyain saya dong. Kalau saya bilang, oh bisa sampai ke sini. Pertanyaannya adalah kapan? Ya, jadi sampai di 141 kemungkinannya dia bisa teruji di akhir Agustus. Bahkan kalau ke 161 itu bisa teruji di bulan September ya. Jadi kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, aku nggak tahu kalian punya Bukalapak atau enggak, tapi intinya saham-saham dari sektor teknologi, tadi ada Arto, ada BBYB, dan sekarang aku bahas Bukalapak, semuanya terdampak positif dengan The Fed turunkan suku bunga. Yang menarik dengan Bukalapak adalah Bukalapak ini tumbuh 11%. Pendapatannya tumbuh 11% secara tahunan mencapai 2,41 triliun. Terus yang terjadi, matiin komen dulu, sorry, agak-agak distracted ya. Rugi bersihnya dia membengkak 93% secara tahunan, menjadi 752 miliar ruginya, karena Bukalapak tuh ada rugi investasi 1,32 triliun. Wow, let me check. Well, let me check. Tapi di CALK laporan keuangannya nggak dicantumin ya. Ini rugi investasi di mana? Aku lupa ingat, dia pernah investasi di satu saham pokoknya. 1,32 triliun. Nah, kalau misalkan nggak ada rugi investasi ini, sebenarnya Bukalapak tuh bisa mencetak laba 573 miliar loh gitu. Mungkin ada yang bisa remind aku, Bukalapak invest di saham apa ya? Duh, lupa inget. Let me check.
Ah ya, BBHI. Bener. Pinter. Oke. Mari kita lihat MTech sekarang. BBHI bener. Pinter kalian ya. Terbukti kalian pintar-pintar. MTech lagi akumulasi juga, gengs. Jadi ini mirip-mirip kayak Bukalapak, dia lagi di stage 1. Breakout dari 448 atau 450 baru dia menuju stage 2. Oke, terus aku mau bahas saham yang banyak banget. Kayaknya nggak sampai. Oke, P1, CTRA, dan Alam Sutra. Langsung aja ke sini. Halo Budilim. BBHI emang dia nggak bakalan naik apa? Coba kita lihat deh, BBHI hari ini naik juga loh. Jadi kerugiannya Bukalapak bakalan berkurang nih. Ini juga diuntungkan dengan The Fed turunin suku bunga, BBHI juga bakal naik. Jadi berbahagialah kalian para nyangkuters. Ketika kita ngomong bakal naik, bakal turun, you have to understand the time frame that we use ya. Jadi satu saham gak akan naik terus, yang naik terus cuman visi. Kayaknya udah ada yang mulai bete deh gara-gara saya nyebut visi terus. It's not a trading recommendation ya. Oke, kita mau cek. Oh, saham Pak Tanu. Oke deh, saham Pak Tanu ya, MNCN dan BMTR. Ini juga sama akumulasi. Ya kongret yang dapat yang cuan dari trading ini. Resistance simple aja ya, aku bahas cepat. 384 resistance-nya kalau breakout dari 384 uptrend. Gak semua saham harus dibeli, tapi kalau kalian punya ya kongret aja, karena ada banyak saham yang potensial. Semoga kalian gak bingung, aku bahas banyak saham hari ini. Terus BMTR ini juga buat trading jangka pendek aja, dan waspada resiko di sini di BMTR dan MNCN. Ini saham trading ya, bukan saham investing. Oke, terus aku mau buka Pakuwon yang di tok-tok boleh ke YT, boleh ke IGOI, yang di tok-tok boleh ke IGOI. Pakuwon Jati ini salah satu saham yang kita nggak jual pada tanggal 5 Agustus kemarin ya. Jangka menengahnya ini cuan 22-24%, 22-24% untuk Pakuwon ya. Jadi aku nggak tahu kalian ada yang punya atau enggak. Yang mau belajar investasi saham langsung aja ke emvest.id/LIVE untuk Sabtu nanti jam 10 pagi. Kongret yang punya Pakuwon Jati just hold aja, kita suka dengan Pakuwon Jati untuk investing, baik untuk investing maupun untuk trading. Nah, jadi apa yang menarik dengan Pakuwon Jati? Kalau ditanya bisa turun lagi, nggak bisa, tapi turunnya mungkin nggak akan banyak, sampai 464 pasti ya, ada fluktuasi ya. Nah, Pakuwon ini sentimen positifnya apa? Super Blok Bekasi itu bakalan dibuka pada yang dibuka pada awal tahun 2024 itu ditekan, itu akan memberikan penjualan yang sangat bagus sekali, impactnya tuh sangat bagus sekali buat Pakuwon ya. Dan saat ini valuasinya Pakuwon ini secara RNAV-nya itu terdiskon 69%. Jadi bisa dibilang secara RNAV itu Pakuwon tuh masih discounted. Nah, ini ada bocoran di belakang-belakang nih. Buat yang tadi udah ikut di awal terus udah cawan, nih ada bocoran di belakang-belakangnya. Di tok-tok boleh ke IGOI untuk lihat chart. Dan aku masih mau bagiin, hari ini aku lagi generous bagiin banyak saham. Hopefully kalian juga. BSDE dan kawan-kawannya kita update di MVest aja. emvest.id/LIVE. CTRA. Yang telat di Pakuwon, CTRA habis retrace, kita habis remind di Mtrade. Singkat aja itu. Terus ASRI buat trading cepat ya. Kalau ASRI ya, Alam Sutra Realty ini buat trading cepat ya. Buat trading cepat aja. Ini ada pattern inverse head and shoulders ya. Patternnya hari ini volumenya lumayan tinggi gitu. Oke, terus aku mau kasih tahu kesimpulan yang sangat penting sekali yang di tok-tok yang di IGOI. Intinya sekarang ini market tuh lagi blooming. Masih ingat quotes-nya Sir John Templeton? Penting, jangan caw dulu. Sir John Templeton bilang apa? Tulis di sini kalau kamu ingat. The bull market born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism,
and die on euphoria. The bull market born on pessimism. Tanggal 5 Agustus kemarin. Aku nggak ada bilang jual BBRI, ada yang ketakutan jual BBRI buat investing itu peluang, tapi malah banyak yang takut gitu ya. Itu sebenarnya waktunya bull market lahir. Sekarang lagi masa apa? Skeptis. Skeptis itu kalau di chart itu pessimism, skeptis. Ya, skeptis itu artinya chart, kalau kalian ngerti stage ya, itu baru di awal stage 2, baru belok gitu. Nah, nanti kalau udah optimism, mature on optimism. Optimism tuh kayak sekarang yang pegang saham visi. Gitu loh. Atau kalau udah dikasih tahu jangan beli ya, nih aku kasih contoh ya. Kasih soalnya per hari. Oh iya, yang pegang dividen udah cuan. Oh iya ya, bener-bener. Kayak aku mau kasih lihat ini. Ya, aku ingetin ya. Jangan bosan yang udah ngikutin aku lama, yang udah follow aku lama. Antam tuh aku ada warn, Mtrade sih. Mtrade ada nge-warn Antamnya ya, sebentar no, mama lagi masih live. I call you back later ya. Oke ya, ada telepon dari anak. Antam ini sempat naik kayak tinggi banget dalam 1 bulan di Januari 2021. Kalian yang di tok-tok ke Igoy aja lihat chartnya. Ini naik sekitaran 53%. Lebih deh. 73%. 2 bulan tuh kayak 200%. Pas tuh kita lihat di Januari kita udah bilang jangan masuk. Banyak orang yang masih masuk, itu euforia, FOMO banget. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan Sir John Templeton, the bull market die on euphoria. Semoga tidak terjadi pada teman-teman semuanya yang ada di sini. Kalian udah nontonin live tiap hari, kalian 1000 langkah lebih di depan dan gak gampang termakan jebakan Batman atau jebakan BD. Jangan sentimen sama BD, jangan sentimen sama market maker, karena kalau nggak ada mereka, nggak ada likuiditas di market. Saham-saham second liner yang kita tradingan pakai saham super trader, emangnya semua fundamental bagus? Kagak. Fundamental kurang oke pun, fundamental nggak oke, selama chart bagus, likuiditasnya bagus, kita tradingin dan bahkan bisa cuan banyak. Saya juga tidak sentimen dengan saham-saham Papa PP, hanya saja kita mesti ngelihat timingnya. Saya tidak sentimen dengan saham yang namanya VC, dan mohon maaf buat manajemen perusahaan kalau belakangan ini saya sering mention kode saham perusahaan Anda. Aku nggak sentimen dengan perusahaan ini ataupun saham ini, tapi jika nanti chartnya menjadi bagus dalam definisi saya, definisi Mtrade dan definisi super trader, likuiditasnya jadi bagus, timingnya jadi oke, kita nggak anti kok. Pani pun kita juga sempat trading waktu itu. Semoga bisa bermanfaat. Nyanyi apa? Nyanyi yang di kepala aku tadi lagunya nih. Old MacDonald had a farm, iya iya yo. Terus apa sih lagunya anak kecil? And on his farm he had a cow, iya iya yo. Kamu tuh, wes kalau saya ditonton. And mumu here, mumu there, mu here, mu there, everywhere mumu. Tapi makin disebut visi makin naik, kagak dong? Kan aku nyebutnya bukan buat rekomendasi, bay. Old MacDonald had a farm, iya iya yo. Gak ada hubungannya sama saham. Kalau had a farm bayangannya hijau-hijau, udah. Udah ya, selamat malam. EMVEST.id garis miring LIVE. Be happy. Makasih banget Miss Ellen, Mtrade banyak saham-saham cuan. Terima kasih untuk semua tim Mtrade dan tim Mvest. Dedikasinya buat yang di belakang layar juga, untuk tim tech kita yang ngembangin sistem kita, untuk tim coach semuanya. So the credit is for my team, not me. Dadah. Patrick Keka kode bullish. Aku mau pengen ngomong gitu sebenarnya, tapi kok takut pada kejang-kejang lagi nanti ya, pada takut all in kayak gitu-gitu. Ngomong bearish salah, ngomong bullish salah. Sekarang kalau aku mau ngomong bullish market itu, nih ya, bocoran di akhir ya, buat kamu-kamu yang masih stay di belakang. Sebenarnya ini buat materi morning briefing besok. The bull market born on pessimism. Udah, pesimisnya lewat.
grow on skepticism. You know what I mean. Ini adalah awal dari bull market. Tapi kalau aku ngomong gini, kalian mesti harus bijaksana, jangan all in. Karena sebagai seorang manusia, saya punya emosi juga, sangat wajar sekali. Saya pengen cairin duit di sana di sini. Saya pengen jual properti buat masukin ke saham ini atau itu, tapi saya menahan diri. Oke? Tetap pakai akal sehat. Salam profit. Good night. Joni Asang, saya tidak mengerti apa yang Cece sampaikan. Langsung aja kamu ke emvest.id_live hari Sabtu belajar caranya. Karena kalau di live aku memang ngomongin day to day market gimana. Kalau kamu bahas, kalau kamu pengen tahu strateginya hari Sabtu nanti. Thank you ya, malam hari ini gak ada Ara itu anjingku. Karena tiap kali aku gendong dia, bajuku jadi ketempelan bulu dia semua. Dan baju ini terlalu nice buat ditempelin bulu dia. Buat besok naik pesawat ke Singapura. Oh ya, semoga besok aku bisa nge-live-nya tepat waktu. Nge-live-nya di Changi. Dadah. Salam profit. CBMRI terbang terus. Semua bakalan terbang. Semua bakalan terbang. Bakalan naik deh, nggak usah terlalu bullish deh ya. Dah.